Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sini saya Anwar Suhada ya. Saya akan menyampaikan seputar update dari CRM yang juga ada update dari integrasi POS juga ke CRM juga ada ini ya. Jadi biar nggak memakan waktu lama, untuk mempersingkat waktu saya langsung aja nih ya. Tolong disimak baik-baik biar nggak lupa nanti. Oke, langsung aja saya share screen aja ini ya. Oke, di sini ada beberapa update dari CRM terkait ada beberapa kendala sih ya yang dari user, ada juga ada request juga udah kita penuhi lah sedikit demi sedikit. Langsung aja yang pertama itu kita di dashboard ini kami menambahkan ada filter kategori lead yang untuk di filter geografi ini kendala yang untuk kemarin ini kalau nggak salah Mas Teguh minta dia biar nggak menampilkan ini kategori customer yang CL berdasarkan daerah gitu. Jadi kita ambil titik tengahnya itu kita buat tambahkan filter aja gitu. Jadi kita bisa lihat berdasarkan kategori misalkan yang follow up, marketplace, kita bisa lihat kategori-kategori pelanggan berdasarkan kategori tersebut kita lihat di daerahnya gitu. Langsung aja kita tes di dashboardnya ya. Oke, ini kita lihat di sini. Oke, di sini ini dia. Sini ada menambahkan filter kategori kontak. Jadi kan misalnya kemarin tuh kan Mas Teguh tuh ada bilang, jadi ada yang input kategori CL itu masuk semua yang daerah alamatnya dibuat ke Bekasi ya gitu ya. Jadi Mas Anwar, bentar. Ya. Jadi yang kita request dari tim CS itu adalah pelanggan-pelanggan yang justru nggak closing atau yang FU follow up masih belum closing. Nah, dari data pelanggan tersebut mayoritas kita kan ada yang belum tahu alamatnya. Nah, jadi inisiatif dari kita diinput dengan alamat Mustika Jaya, Bekasi atau sorry saya kayak gitu. Follow up ya bukan CL ya, sorry. Ya, nah, kalau yang closing itu nggak apa-apa karena memang sudah iya sih. Ya ini kan jadi kita kasih filter aja gitu, misalkan yang kalau biar nggak nampilin yang FU kan. Nah, jadi kita bisa filter nih di sini. Kita klik beberapa, misalnya ini caranya klik kontrol, baru klik CL, marketplace, VIP. Nah, ini nggak menampilkan yang FU, jadi hanya menampilkan yang kita filter aja. Nah, di sini kita bisa lihat hanya yang kita filter aja di sini gitu. Jadi nggak perlu lagi tampil semua yang FO itu yang belum jelas ya, belum jelas closingannya gitu. Oke. Untuk yang update ini kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Berarti untuk menghilangkan yang FU-nya tinggal yang nggak di checklist aja berarti ya yang FU-nya ya. Iya. Okay. Ini kan bisa checklist ini cuma bisa satu-satu sih ini kan. Caranya untuk checklist biar agak banyak gitu ya. Klik kontrol atau kalau yang di MacBook itu komen ya. Komen atau kontrol baru klik filternya begini. Oke. Maka yang tampil hanya yang di filter aja. Jadi yang closing ini nggak di yang closing salah deh, salah lagi. Nah, jadi yang follow up ini tidak tampil gitu. Oke, lanjut ke update berikutnya. Nah, ini chat otomatis sudah support update massal di PO di Ajang Pos. Oh, ini kabar baik ini untuk admin-admin ini.
Jadi admin-admin yang masih kemarin masih ini apa namanya update satu persatu yang penjualan CRM. Jadi bisa aja sekarang kita lihat aja langsung ya update massal. Jadi kalau kita update massal ini sudah bisa ngirim pesan otomatis gitu. Jadi nggak perlu takut lagi harus update satu persatu kayak kemarin kan sebelumnya. Sekarang udah bisa sih update sekaligus semua. Oke, langsung contohin aja nih ya. Ini aku udah ada buat beberapa penjualan. Langsung aja kita buat ke ini update status. Misalnya sudah dikemas. Oke, ini kita centang aja semua. Oke, sudah dikemas. Oke. Nah, ini udah diupdate nih ya, udah diupdate dan ini secara massal ya. Kita lihat langsung ke WA-nya, masuk nggak ini pesan otomatis. Nah, ini masuk dia. Nah, jadi nggak perlu khawatir tuh pesan otomatis nggak terkirim gara-gara karena update massal. Sekarang update massal udah bisa ngirim pesan otomatis gitu. Oke, integrasi CRM dan POS untuk yang update massal ini sudah kita selesaikan. Oke. Oke, setelah terkait ini ada nggak nih pertanyaan terkait update yang kedua ini dari admin maupun CS? Jadi untuk status penjualan bisa update massal semua, Mas? Alhamdulillah sudah bisa Mas semua. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi kira-kira? Ini Ini termasuk sampai habis. juga ya, Mas? Ya, lanjut. Termasuk resi juga ya? Kalau resi sih enggak. Resi makanya itu resi ini kan ini ya saya kasih tahu ini ya. Ini kan sudah status sudah dikemas. Berarti ini selanjutnya langkah selanjutnya kekirim ya kan kirim. Nah, jadi sebelum kita update status kirim, ya kita upload resi dulu dari sini yang massal kan ada sini upload resi massal. Nah, sebelum update ke kirim penjualan ini harus sudah diisi dulu resinya dari sini kan bisa massal. Isi dulu dari sini kan kalau caranya kan udah tahu kan. Kalau masih belum tahu nanti tanya Mas Ketua aja deh. Jadi gitu. Jadi upload dari sini sudah diupload resinya baru update lagi dari sini update resi. Kita centang aja semua harus kirim. Oke, gitu. Maka pesan otomatis untuk CRM udah otomatis tuh terkirim, nggak perlu khawatir. Itu sudah. Berarti dari sedang terkirim ke terkirim udah bisa massal ya sekarang ya? Iya, sudah bisa sih. Sedang dikirim, kirim. Oke, sudah bisa sih harusnya itu Mas. Oke. Nah, ini dia sudah. Ini dia. Ini sudah semua ya, ada terkirim dua. Lalu lanjut aja kita habisin aja nih ya semua ya. Tadi kirim sudah tadi ya kirim. Kirim udah. Tuh sudah terkirim. Lagi semua aja loh. Oke, kita selesaikan lagi. Komplit. Harusnya ini semua pesan sudah terkirim sini. Ini mungkin ada beberapa yang agak lama karena agak untuk meminimalisir spam dari WA. Jadi ada beberapa waktu yang ditentukan. Jadi nggak langsung semua gitu langsung terkirim. Jadi ada rentan waktunya gitu. Hanya misalnya ada beberapa detik, misalnya ada 5 detik atau 10 detik gitu. Nah. Oke, lanjut aja kita ke update selanjutnya nih ya. Nah, ini terkait pertanyaan dari Mas Alpian nih ya. Mas Alpian dari Bogor ya. Terkait chat yang dari centang hijau itu
Nah, yang hijau itu kan dia otomatis kayak yang pesan yang kayak yang ini ya, Telkomsel dia. Ini Telkomsel ini ya. Dianya jadi pasti kalau kita chat misalnya, hai, itu kan seharusnya dia otomatis balas ke kita gitu. Karena ini ya Telkomsel adalah chatbot gitu ya kan. Nah, jadi sekarang udah nggak apa namanya, udah nggak kita record gitu. Jadi dari yang chatbot begitu, nah, sudah kita blok gitu, chatnya masuk ke kita. Jadi hanya kita yang bisa ngechat. Jadi itu mempengaruhi kemarin katanya mempengaruhi ini ya laporan untuk yang respon chat ke pelanggan. Nah, jadi kan respon chat pelanggan itu penutupnya harus kita itu yang harus ngechat, bukan dari lawan chat kita. Jadi untuk mengantisipasi itu, udah kita buat nih untuk blacklist lah kita bilang. Untuk chat masuk aja, chat masuk dari yang centang hijau begini. Nah, ini semuanya centang hijau nih. Jadi saya kirim nih kan kirim-kirim pesan ini nggak masuk nih chat mereka. Jadi kita yang bisa masuk. Tapi kalau di WhatsApp mobile itu tetap masuk, hanya yang di CRM aja gitu. Jadi nggak mempengaruhi laporan yang respon chat gitu, yang di sini tadi. Ini keluhan dari Mas Alfian ya. Mas Alfian ada nggak nih masuk di sini? Hadir Mas. Oh, oke mantap. Jadi masalahnya udah clear ya Mas ya? Oke siap, syukur Mas Anwar. Oke. Oke lanjut, ini ada update nih. Trigger automate, ada 2 trigger automate ini kita hack untuk yang trigger dash-nya kita tutup, tidak memakai trigger dash lagi yang untuk kontak order follow up delivery dan kontak order receive. Jadi dari sini automate. Nah, ini jadi ini tampil defaultnya ini trigger dash ini nggak ada nih. Jadi untuk menampilkan trigger dash ini hanya beberapa trigger aja yang bisa gitu. Misalnya ini kontak order create, nah ini bakal nampilin trigger dash, tapi kalau yang kontak order follow up delivery itu nggak menampilkan trigger dash dan receipt juga tidak menampilkan trigger dash. Nah, kenapa? Karena kontak, tahu kan sendiri yang saya pernah jelasin tuh kan, kontak follow up delivery ini diambil dari ini namanya estimasi dari misalnya nih kita buat, nah ini estimasi arah sampai. Nah, jadi kalau misalkan kita buat tanggal 15, maka pesan otomatisnya tanggal 15 juga sampainya tuh. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kontak order receive. Kontak order receive ini juga tidak memakai trigger days karena kontak order receive ini mengambil apa ya dibilang ya? Bukan quantity, lama penggunaan produk. Nah, misalnya kan ada produk tuh, kita lihat di salah satunya yang ini produk cardigan kayak itu ada. Nah, ini ada lama penggunaan itu 2 hari. Jadi ngambil triggernya itu dari sini, bukan dari automate lagi. Seperti yang kemarin sebelumnya. Ini update-nya ini sekarang lebih apalah ya, lebih ke spesifik ke data produk gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh kita buat trigger dash di automate-nya untuk yang kontak order receipt. Jadi ini penjelasannya begini. Ini kan sini 2 hari tuh. 2 hari untuk lama misalnya untuk penggunaan produk 2 hari. Kemudian pesan otomatis itu akan sampai ke pelanggan setelah eh, pesan yang estimasi tadi sampai gitu. Jadi misalnya tadi kan saya buat tanggal 25 tuh. Tanggal 25. Jadi 2 hari ke depan, maka pesan otomatis yang untuk kontak order receipt ini atau untuk pola pemakaian 2 hari kemudian akan masuk ke chat pelanggan gitu. Oke, untuk di sini kira-kira ada nggak nih yang mau ditanya nih? Bismillah.
Mau bertanya, Bang? Oh iya, silakan. Ya, untuk trigger automate ya, itu untuk sekarang dan berikutnya itu jadi nggak perlu diestimasi itu ya, penjualan ya. Jadi udah ada di produk. Itu yang hanya untuk yang ini Mas, yang kontak order receipt. Yang ke estimasi tadi masih ada, tapi yang ini ya untuk trigger kontak follow up delivery. Oh iya, siap. Nah, tetap ada di situ, cuman di sininya aja nggak ada. Kalau yang ini kan misalnya kontak order delivery, nah ini dia ada trigger dash-nya, pakai trigger dash. Jadi ini harus diisi gitu. Oh iya. Kalau nggak diisi dia nggak bisa, minimal diisi 0 lah gitu. Oke. Nah begitu. Untuk follow up di toko misalkan untuk yang hari ini dikirim misalkan nanti sore untuk pembelanjaan yang di di retail kasir itu masuknya ke itu ya. Ini gini aja Mas, kita tentuin dulu pesan otomatisnya mau sampai ke pelanggan tuh kapan. Oke. Jadi Nah, jadi ditentukan itu dulu ya. iya kita pastiin dulu nih kapan mau kita sampai dan ya apa kita mau kirim pesan otomatis ini ke pelanggan tuh kapan gitu. Kalau misalkan itu 2 hari dari sekarang, maka kita bisa pilih untuk ini aja kalau biaya penjualan kasir tuh ya. Ini kalau kontak order delivery juga bisa kalau ini kontak order delivery. Untuk kontak order Grab juga pun bisa gitu. Nah, jadi kalau baru untuk menentukan harinya dari sini kita tentukan aja sih dari sini. 2 hari bisa juga. Yang penting paham aja sih untuk triggernya ini paham aja gitu di sini. Ini kalau masih kurang paham nanti tanyain aja lagi gitu. Kalau kurang paham soal penjelasan saya di sini, saya tengok dari sini kan udah saya ada share artikel CRM. Nah, di sini kan di sini sorry maaf salah. Ini ya nggak bisa. Saya ke sini. Sini maksudnya. Nah, di sini ada saya share nih di sini artikelnya. Ini baca-baca aja lagi. Di sini sudah saya ada update juga penjelasannya. Kalau masih kurang paham baru kayak saya gitu. Oke, siap. Tanyanya gini, biar secara lingkup umum gitu, ayo grup aja biar yang lain juga kalau misalnya yang lain ada yang kurang paham gitu. Jadi bisa sama-sama tahu kalau masih bisa nanya di grup kan banyak yang juga bareng-bareng tahu gitu. Siap. Kalau di grup CRM udah masuk belum Mas? Grup CRM. Ada. Oke, bagus. Nanti dari situ aja sih kita untuk membahas seputar untuk pesan-pesan automate gitu untuk pokoknya lingkup CRM lah gitu. Termasuk kalau misalkan ada beberapa kendala gitu ya, di-share aja. Iya, dari share aja di grup gitu. Lebih enak di grup aja, jadi pembahasannya secara umum gitu. Jadi orang lain juga bisa tahu kendala-kendala ini. Gitu. Siap. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi nggak nih yang mau ditanya ini? Terkait update yang keempat nih. Dari CS ada nggak nih dari CS? CS belum ada nih nanya nih. Kira-kira ada nggak? Mau nanya ini, coba nanya angkat tangan aja dulu, biar tahu. Iya, ini Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalahnya kan ini sih yang di automate action itu. Automate action. Ini untuk kan kita kan bikin ini ya automate action ya. Nah, terus ya. Misalkan yang mau tanya kan di trigger day ads itu Mas. Nah, itu kan kalau kita mau edit itu kan waktu yang kita
pilih sebelumnya kan harinya itu kan nggak muncul di sini. Oh, itu Nah ini itu kalau itu kalau kan kadang kan kita mau edit ya, tapi setelah beberapa kali apa ini kan ternyata kan ada harinya itu mungkin kurang cocok sih kalau dikirim misalkan H+2 gitu mau kita ganti H+3 itu kan, tapi kadang kita ini mas apa lupa gitu kan. Kemarin tuh H+2 H+3 ya, kalau misalkan ditampilkan ini gimana? Oh, jadi gini Mas, itu waktu mau edit hilang gitu ya Mas ya? Nggak ada ininya apa namanya? Oh iya, harinya hilang gitu ya? Ya, ya. Harinya. Oh, Itu iya dari iya kemarin iya. salah ini waktu saya ganti ternyata harinya sama juga kan. Iya iya. 5 hari ke depan juga itu. Oke 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 oke. Sama ini Mas. Ya Oke sebenarnya gini mungkin ya, jadi gimana? lanjut mana Mas? Nah, ya sebenarnya mungkin ini nggak apa ya bukan hal yang ini sih apa yang Iya sih, benar. ini kalau kita mau lihat ini kan sebenarnya bisa cuma biar lebih simpelnya ini loh. Jadi gini, itu sebenarnya bisa kita lihat dengan cara kita purchase gitu di browser kita. Tapi ini udah kita perbaiki sih, nggak perlu lagi kita purchase lagi. Jadi ini kalau kita lihat gini, udah tempat kelihatan tuh udah diperbaiki. Tapi kan itu ini update terbaru nih, baru update CRM ini baru saya sampaikan sih. Ini perlu juga disampaikan. Perlu diketahui untuk setiap cabang-cabang nih semua nih ya yang udah pakai CRM. Tolong dicek lagi semua automate-nya. Nah, cek dulu kalau kira-kira ada yang kosong gitu. Nah, itu berarti itu belum apa ya? Uh, gimana bilangnya? CRM itu udah update, cuman ya karena browsernya itu dia belum purchase, jadi dia nggak kelihatan gitu. Jadi tolong lagi minta maaf ya maaf browsernya ya. Jadi yang kalau yang kosong itu trigger base-nya itu diisi aja lagi gitu. Nah, diisi aja lagi, diedit mungkin diisi lagi gitu. Kalau ada yang nggak ada ya nggak ada aja. Jadi kalau yang ada biarin aja. Sebenarnya itu ada, cuman dia nggak tampil aja gitu. Iya, nggak tampil tetap, gitu. iya gitu. Sebenarnya ada, tapi nggak tampil aja. Iya. Itu nggak mempengaruhi automate juga gitu. Tetap jalan automate-nya. Jadi untuk biar enak lah ditengok ya kan gitu. Jadi Kadang kalau mau ganti kita itu edit aja, kita isi lagi gitu. Oke. Jadi untuk aku untuk semua cabang ya biar enak gitu lihatnya. Kira-kira ada lagi nggak nih mau ditanya nih? sementara itu dari anak. Yang lain gimana? Yang lain? Kira-kira ada lagi nggak? Oke, nggak ada nih ya dari Abang. Oke, selanjut untuk ini untuk update berikutnya ya. Oke, sudah. Ini dia. Ini dia inti dari update kita minggu ini fitur broadcast. Nah, jadi kita udah baru update fitur broadcast untuk promo gitu. Jadi di CSCS itu bisa broadcast pesan sekali banyak gitu promo untuk beberapa kontak gitu. Nah, langsung aja untuk tutorial ini akan saya jelasin. Jadi masuk ke menu broadcast. Nah, kemudian klik add broadcast. Nah, jadi ya, langkah pertama itu kita tentuin dulu tuh kategori lilitnya apa gitu. Mau kategori apa yang mau kita broadcast, mau kita kasih promo gitu, pesan promo, misalnya VIP. Kemudian grupnya, misalnya grup pelanggan baru. Nah, untuk menampilkan kontaknya, kita klik ini, tombol choose recipients. Oke, maka akan muncul di sini nanti akan muncul kontaknya. Nah, jadi sini ada kontak-kontak dari kategori VIP dan grup pelanggan baru gitu. Loading ya. Juga loading. Kita ulang lagi.
Loadingnya lama. Lama kan loadingnya? Udah. Loadingnya lama. Jaringan bisa. Lambreta. Coba ntar ya, kita ganti akun aja sebenarnya. Oke, klik add broadcast. IP pelanggan baru, maka otomatis ini muncul. Ini ya. Ini muncul data-data pelanggan yang kategori VIP dan pelanggan baru. Nah, jadi sini akan tampil total kontak ya semua di sini ada 12 kontak, 12 dari 12 kontak yang sudah dipilih. Bisa juga kita uncentang, mau yang kita nggak kirimi pesan juga bisa. Kalau mau centang semua kita klik pilih semua. Oke. Mungkin ini ada name ya, kolom name. Kolom name ini isi aja misalnya untuk broadcast promo gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada template chat. Nah, jadi kita bisa pilih nih kalau misalkan promonya udah kita input di template chat, bisa kita pilih dari sini. Misalnya sini kalau ada ya, misalnya ada tuh ada promo. Nah, misalnya promo tahun baru. Nah, sini maka otomatis di message-nya akan muncul pesan-pesan yang sudah kita input gitu. Jadi kalau nggak mau pakai template chat, kalau misalkan udah ada mau kita buat sendiri pesannya di sini, misalnya tes promo, tes promo. Nah, di sini bisa langsung kita cek, bisa juga entah kopas dari WA atau gimana pun bisa juga sih di paste di sini. Kemudian di sini kita bisa input image. Nah, image ini gambar. Jadi promo kita bisa sekalian dengan gambar gitu. Misalnya kita kasih satu gambar, kita tarik gambar satu, oke, masuk gambar. Nah, sini kan sudah selesai nih beberapa ketentuan-ketentuannya. Kita juga kalau misalkan ini ya di message kita mau menampilkan nama pelanggan, jadi kita pakai variabel ini, kode variabel name atau username. Username ini untuk nama si user gitu, atau nama CS. Kontak name itu nama pelanggan, bisa kita input sini juga, maka otomatis nama pelanggan masuk ke pesan automatic ini gitu, pesan broadcast itu, pesan broadcast. Oke, kalau kita udah selesai semua, bisa kita isi note ini, note untuk keterangan broadcast, bisa aja terserah sih, misalkan tes. Oke. Nah, kalau udah selesai semua, bisa langsung kita klik save. Nah, kita klik save ini, maka otomatis pesan itu terkirim semua secara bertahap. Gitu. Dan broadcast tadi yang udah kita buat, listnya di sini otomatis tersimpan di list broadcast gitu. Kalau kita mau lihat detailnya, kita bisa lihat di sini. Nah, maka di sini akan tampil tuh detail dari broadcast yang udah kita kirim. Nah, di sini kan ada tuh di sini keterangan send, delivered, read, valid. Nah, di sini tuh all ini menerangkan semua kontak yang kita kirimi pesan broadcast. Kemudian send itu yang pesan sudah terkirim. Dan kemudian itu sini ada delivered. Delivered itu berarti sudah masuk ke WA pelanggan. Nah, ini ada dua, berarti cuma dua aja yang masuk. Kemudian di sini read. Nah, read ini berarti sudah dibaca gitu oleh pelanggan. Kemudian di sini ada valid. Valid ini itu gagal terkirim. Itu bisa aja gagal terkirim karena WA si pelanggan itu tidak terdaftar di WhatsApp seperti penjelasan di sini. Sini statusnya ada valid. Sini ada cannot send message because the phone is not registered on WhatsApp. Jadi tidak bisa mengirim pesan karena kan nomor si pelanggan itu tidak terdaftar di WhatsApp gitu. Oke. Kita coba lihat yang pesan yang sudah terkirim tadi. Kita masuk ke WhatsApp. Nah, ini dia. Oke, ini udah terkirim semua nih pesannya nih. Nah, ini. Dari sini tadi, ini. Nah, ada sekitar 12 kontak kiriman pesan broadcast.
Jadi kita bisa lihat, petanya itu seperti ini. Oke, ini dia sudah terkirim ya. Oke, jadi ketentuan pengiriman pesan broadcast ini, CRM bisa mengirim pesan 10 pesan broadcast ke 10 kontak dalam 1 atau 2 menit. Jadi itu untuk meminimalisir proteksi spam oleh WhatsApp gitu. Jadi untuk meminimalisir itu semua kita membatasi pengiriman pesan broadcast ini hanya 10 kontak aja dalam 1 atau 2 menit, 1 atau 2 menit gitu ya. Oke, terkait broadcast ini kira-kira ada nggak nih yang mau ditanyain? Mas Anwar mau nanya nih, Ya silakan. untuk jeda pengiriman pesannya itu apakah per pesan 2 menit ataukah global misalnya 10 kontak 2 menit gitu dalam 2 menit dikirim? 10 kontak 2 menit. 1 sampai 2 menit gitu. Oh, 1 sampai 2 menit berarti rata-rata sekitar 6 detik gitu. Iya. Tapi enggak gini sih Mas. Jadi dia gini. Jadi misalnya 1 sampai 2 menit 10 kontak dulu, baru dijeda gitu. Dijeda beberapa. Baru nunggu udah selesai 1 sampai 2 menit udah selesai gitu kan. Baru lanjut lagi 10 kontak lagi dikirim gitu. 10 kontak lagi. Bukan per detik. Misalnya 6 detik sekali gitu enggak sih enggak. Oh ya, berarti kalau misalnya dia 2 menit berarti sekitar 120 detik per satu pesan yang dikirim sama kita ya. Iya bisa begitu sih kalau dibilang. Jadi pokoknya yang penting itu dalam 1 atau 2 menit tuh ngirim cuma 10 dulu gitu. Baru udah selesai 2 menit, baru lanjut 10 pesan lagi gitu, 10 ke 10 kontak lagi. Nah, gitu juga seterusnya sampai berapa kontak yang kita kirim broadcast gitu. Oh, berarti ini sekaligus 10-10-nya dalam 2 menit itulah ya. Ya begitu. Oke. Oke. Kalau selama ini yang berjalan di kita pakai aplikasi sebaran itu per pesannya itu ada yang 5 detik, ada yang 10 detik gitu, tergantung si CS tersebut settingnya. Oh, iya. Jadi misalnya dalam waktu sejam itu bisa ngirim berapa kontak gitu, tergantung nanti si CS tersebut settingnya berapa. Tapi rata-rata di kita settingnya di atas 5 detik sih biasanya. Oh iya, oke. Berarti kalau 10 detik itu dia kalau 5 detik itu jadi dalam 1 menit 10 sama itu. Cuman memang bisa bisa custom aja untuk jedanya yang kita pakai saat ini ya. Oh iya, kalau ini di CRM nggak ada custom sih Mas sebenarnya. CRM. Jadi udah di setting dari sistem itu begitu gitu. Dan ini oke. Terkait ini broadcast ada nggak nih mau ditanya ini kira-kira? Nggak ada nih ya. Untuk gambar maksimal 1 gambar atau bisa lebih dari 1 gambar? Untuk sekarang hanya 1 gambar dulu Mas. Belum bisa lebih dari 1 gambar. Nah, untuk yang waktu input broadcast kira-kira ada yang mau tanyain nggak ini? Untuk input broadcast sudah aman ya, nggak ada yang perlu ditanyain karena gampang sih ini, simple juga. Fitur broadcast-nya juga sementara di CS kita belum pakai dulu karena sekarang masih rentan blokir di CS. Oh, masih rentan blokir. Masih rentan diblokir. Ada nggak Mas kira-kira yang terblokir lagi baru-baru ini? Saat ini sih belum, walaupun kita masih lihat ya, karena broadcast sudah kita coba stop. Alhamdulillah sih belum kayak kemarin lah keblokir banyak gitu. Belum.
Oh, kemarin kan bisa sampai 4 orang, 5 orang gitu kalau kemarin. Oke. Kan itu Mas ada yang nomor CS tuh yang nggak terblokir tuh ada kan Mas kemarin kan? Mas bilang. Ada satu CS di SM1 Moduvira itu dia nggak keblokir tuh, sama di Bogor juga ada kalau nggak salah, lupa lagi siapa. Coba aja sih Mas di tes ini untuk yang broadcast. Kan kemarin broadcast banyak juga nggak masalah kan Mas, walaupun connect ke CRM kan Mas. Sebenarnya tetap dihindari sih karena Jadi takut kena gitu kalau kata orang tuh. Oke. Itu kita hindarin dulu untuk saat ini. Kalau mau coba perlahan sih boleh sih. Sekarang Paling udah nanti coba tes juga Mas, nggak masalah. Paling pakai nomor baru kita coba broadcast. Biar nomor lama. Oke. Coba pakai ini Mas di nomor yang baru, di tes yang baru gitu. Ya, nanti untuk tes paling nomor baru aja. Oke, jadi ini broadcast. Itu nanti yang akan datang akan ada pesan broadcast yang untuk penjadwalan gitu. Nah, jadi bisa kita jadwalin tuh pesan broadcastnya. Itu nanti tutorial akan datang gitu. Jadi untuk misalkan hari ini kita buat broadcastnya, jadi mau kita kirim di seminggu yang akan datang bisa untuk yang broadcast ini. Bisa broadcast untuk penjadwalan itu yang akan datang sih. Oke, kalau udah clear dari CRM ini ada nggak nih namanya feedback tambahan atau pendapat atau request untuk CRM kita untuk menyempurnakan CRM ini, karena CRM kita masih masa pengembangan ya, belum sempurna pun nggak, jauh dari kata sempurna gitu. Ini Mas mau nanya nih. Oke, silakan Mas. Kedepannya mungkin nggak ya untuk di apa namanya bikin kayak bisa share video itu. Soalnya kan kadang-kadang kita kalau mau ngasih produk edukasi ke pelanggan itu kan yang lebih efektif kan biasanya video itu ya, menurut ini ya. Oh, share video dari CRM gitu ya? Untuk Oh, bisa. Saya ini belum, masih ya. masih gambar sih saat ini. Iya mungkin lebih ini aja. Kita jadi nggak perlu istilahnya ngasih pesan terus, perlunya biar selebihnya kan video yang menjelaskan lebih ini. Oke. Bisa. Itu nanti. Iya. Oke, mungkin Siap. akan datang itu nanti. Belum kita bisa pastiin sih kapan siapnya gitu. Iya, jazakallah. Oke. Terima kasih Mas atas masukannya. Mantap sekali. Oke, ada lagi kira-kira masukan terkait CRM ataupun WhatsApp? Nah, yang WhatsApp ini masih ada yang kayaknya masih jarang banyak yang pakai sih kayaknya WhatsApp ini. Oke, nggak ada ya? CS yang lain, CS Bogor, Bekasi, Bandung. Ada nggak kira-kira kendala waktu input di CRM?